Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bertahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya amal ibadah itu bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan sempurna. Ketika banyak orang lalai, banyak orang lupa terhadap hakikat dari dirinya, hakikat dari kehidupannya, Allah memberikan kita hidayah dan petunjuk sehingga kita bisa sedikit demi sedikit belajar dan sedikit demi sedikit mengerti dan sedikit demi sedikit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih akses kita untuk mendekat. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas, sering kita lupa bahwa salah satu kenikmatan adalah akses untuk mendekat. Betapa banyak orang itu mengeluarkan harta miliaran, hadirin. Tapi jangan berpikir dia bukakan akses untuk mendekat kepada diri dia. Enggak. Akses mendekat itu mahal. Sebagaimana banyak di antara hadirin sekalian berinfak rutin, bersedekah rutin, banyak bantu orang. Tapi apakah setiap orang yang kita bantu dengan harta dan uang bisa masuk ke rumah kita? Sore hari ini Allah buka akses itu dan Allah persilahkan kita masuk ke salah satu rumahnya. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Masjid itu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu bukan formalitas, bukan hanya ucapan bibir, tapi itu hakikat. Tapi seringkali kita lupa untuk bersyukur ketika kita sudah diberikan pintu, diberikan akses untuk sujud, untuk ruku, untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita lebih mudah bersyukur ketika keluar dari showroom mobil setelah men-DP salah satu mobil impian kita. Atau kita lebih mudah bersyukur keluar dari sebuah butik, sebuah restoran, dari sebuah toko jam tangan. Namun kita sekali lagi suka lupa bersyukur ketika kita keluar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah muliakan, jadi kita sebatas bisa masuk rumah Allah saja, tanpa ada kajian, tanpa ada ayat yang dipelajari, tanpa ada hadis Nabi SAW yang ditelaah dan direnungkan, itu aja udah kenikmatan, hadirin. Dan itu seringkali kita lupa bersyukur. Lalu bagaimana Allah bukakan pintu rumahnya kepada kita, sehingga kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa sholat maghrib, kita bisa sholat isya,
kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa mengkaji hadis Nabi SAW, kita bisa menambah keimanan kita bisa satu saf dengan orang-orang yang berusaha menjaga kesolehan dan meningkatkan kesolehan. Lalu pertanyaannya, kemana rasa syukur itu? Jadi bisa jadi kalau saat kita keluar dari sebuah masjid atau sebuah kajian dan kita merasa iman kita kurang terdongkrak, itu bukan salah masjidnya, atau bisa jadi itu bukan salah kajiannya, kitanya yang lupa bersyukur. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian lupa bersyukur, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Dan salah satu azab yang paling parah, dan itu yang paling parah di dunia adalah Allah keraskan hati kita. Sebagaimana sebaliknya, jannatud dunia, surganya dunia adalah kebahagiaan hati. Dan kunci kebahagiaan hati diantaranya adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin. Maka hadirin Allah muliakan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tugas kita ketika kita dikasih akses ke rumah Allah, dikasih akses untuk mendekat, dikasih kesempatan untuk belajar ilmunya, tugas kita bukan hanya fokus menyimak, tugas kita bukan hanya mencatat, tugas kita bukan hanya memahami, tapi tugas kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, marilah kita kembali mengingatkan diri kita untuk pandai-pandai bersyukur. Terlebih lagi ketika Allah berikan kita kesempatan untuk belajar, untuk menambah iman di salah satu bulan haram, di bulan Al-Muharram, di bulan dimana amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jaga diri kita dari dosa di detik-detik ini, dan bukan hanya Allah jaga diri kita dari dosa, tapi Allah kasih hidayah sehingga kita bisa mengisi detik-detik ini dengan amal soleh. Bukankah itu hal yang harus kita syukuri? Dan sekali lagi kita katakan keterangan para ulama seperti yang dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Rajab, bahwa memaksimalkan bulan Al-Muharram bukan hanya untuk melipat gandakan pahala kita, tapi juga untuk membuat start yang bagus di tahun 1445 Hijriah. Karena bulan Al-Muharram adalah awal dari perjalanan kita insyaallah ta'ala di 12 bulan ini, di tahun ini, biidznillah ta'ala. Maka sekali lagi, menjaga awal atau menjaga start itu sangat ditekankan di bidang manapun. Start itu sangat membantu kita dalam menjalani sebuah perjalanan. Makanya itulah firman Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, berzikirlah di waktu pagi dan di waktu petang. Karena pagi adalah awal sebuah hari dan petang adalah penutupan. Kenapa kita dimakruhkan untuk tidur ba'da maghrib, antara maghrib dan isya? Di antara hikmahnya itu awal malam, jangan tidur. Tidur setelah itu. Lalu bangunnya kapan? Hah? Akhir malam kan. Jadi pola kebaikan secara umum waktu malam itu salah satu konsep hidup. Ketika kita baca
Ketika kita baca zikir pagi, di antara zikir pagi apa? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa itu artinya hadirin? Ya Allah, aku minta pertolongan kepada Engkau pada saat kami masuk waktu pagi dan kami masuk waktu sore. Emangnya kita nggak butuh pertolongan waktu siang hadirin? Butuh. Tapi kenapa dua waktu ini saja yang dimention, disebutkan di zikir tersebut? Karena pembukaan dan penutupan hari. Dan apabila kita bisa menjaga pembukaan dan penutupan hari, maka Allah akan jaga dan Allah akan berikan hari yang baik buat kita. Itu kaidah hidup. Kenapa? Karena kita yang lemah ini, kita yang banyak kekurangan ini, sulit untuk bisa tampil di level tinggi detik demi detik dari pagi sampai sore. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau bisa, berapa persen orang yang seperti itu? Mayoritas kita lemah, mayoritas kita lalai, mayoritas kita suka khilaf, mayoritas kita letih. Bahkan karena kita lemah dan kita letih, salah satu sunnah Nabi SAW di waktu siang apa? Tidur. Tidur. Qilulah. Qilu fa inna syayatin la taqil. Tidur sianglah karena syaitan-syaitan itu nggak pernah tidur siang. Salah satu hikmahnya apa kata para ulama? Untuk memperkuat fisik kita beribadah malam kan. Berarti kan kita lemah nih hadir. Tapi pagi, tidak dianjurkan kita tidur. Sore banyak para ulama tidak menganjurkan kita tidur. Bahkan waktu pagi kata Nabi SAW, burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Adanya hadits ini secara konsekuensi membuat umat itu memaksimalkan benar waktu paginya. Dan itu tujuan ketika Nabi SAW mengatakan burika li ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Tujuannya kan biar kita lebih maksimal dalam beribadah, menambah porsi ibadah, bukannya disuruh maksiat. Kenapa demikian? Karena ini adalah waktu start dalam sebuah hari. Makanya kan dijelaskan sebagian para ulama, mereka suka membuat kajian pada subuh di waktu pagi karena itu. Dan waktu favorit ulama buat kajian apa? Waktu subuh, pada asar, sore, pada maghrib. Di antara, dan itu sampai hari ini kan. Kajian-kajian di mana-mana biasanya waktu yang itu di antaranya 3 waktu itu. Hadirin ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mau cari kajian, dapatnya di waktu apa? Pada subuh, lalu pada asar, pada maghrib secara umum. Walaupun waktu-waktu yang lain boleh-boleh aja. Tapi itu waktu-waktu favorit yang dipilih para ulama dari dulu sampai sekarang. Dan ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Dan terapkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Jaga waktu-waktu awal. Kan itu menentukan. Dan bukan berarti kita harus tampil sempurna, enggak. Tapi perjuangkan waktu awal itu. Sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kapasitas kita. Dan kalau tergelincir, segera istighfar. Begitu tergelincir, segera istighfar. Begitu tergelincir, istighfar. Nggak ada yang bersih dari kesalahan. Dan dari sini kita juga menyadari bahwa amalan yang paling hendaknya kita tekankan adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu pagi kita diperintahkan bertasbih, berzikir. Waktu sore diperintahkan bertasbih, berzikir. Di antara amalan waktu sahur apa? Istighfar.
mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga awal dan jaga fase awal itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Dan juga khususnya di bulan Muharram ini perbanyak puasa. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang dinamakan Al-Muharram. Dan kita tahu puasa adalah sir antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah intimate antara seorang hamba dengan Allah, karena Allah yang berfirman bahwa puasa itu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Dan ulama mengatakan bahwa puasa itu identik dengan zikir. Karena puasa adalah amalan rahasia. Puasa itu tentang kesabaran, puasa itu tentang keikhlasan. Dan orang gak mungkin ikhlas, gak mungkin sabar kecuali zikirnya itu kuat, hadirin. Gak mungkin sabar, gak mungkin kecuali zikirnya kuat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah jaga bulan ini dan jangan lengah. Karena kelengahan kita di bulan ini, dampaknya itu 11 bulan berikutnya. Dan coba evaluasi deh. Apa yang saya sampaikan ini bukan ilmu baru yang maknanya belum teruji, belum. Kecuali bagi yang lahir bulan ini. Nah, coba yang lahir bulan ini yang katakan. Ada. Bagi kita yang udah hidup bertahun-tahun, tinggal nengok ke belakang. Tak lihat. Tahun lalu perform apa enggak? Enggak sih Ustaz. Oke, lihat. Bulan Muharramnya perform apa enggak? Nah itu masalahnya Ustaz. Oke, 2 tahun yang lalu gimana? 3 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu? Baru sampai kita sadar benar apa yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Buktinya itu dengan menoleh ke belakang. Lalu lihat bagaimana performa kita tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, dan seterusnya. Tahun lalu kayaknya agak mending, Ustaz. Coba evaluasi, kenapa kok bisa agak mending? Ya sih, aku tahun lalu tuh pertama kali baca hadis itu tentang puasa. Lalu aku berusaha ngamalin. Terbukti kan? Oleh itu tolong jaga bulan ini. Ini bulan yang penting buat kita. Bukan hanya akan menambah pahala kita dan dilipat gandakannya pahala kita, tapi juga ini adalah start di sepanjang tahun. Dan start itu penting untuk diperjuangkan dan penting untuk disikapi dengan khusus. Maka kita tahu di bidang otomotif itu sebelum lomba benerannya itu lomba memperebutkan garis start. Jadi garis start aja di beberapa bidang itu dilombakan. Jadi untuk mendapatkan garis start itu butuh latihan sebelum lomba benerannya. Itu kan filosofi mahal hadirin. Oh, pentingnya kita menjaga start kita. Itu poin. Ada banyak pelari itu latihan bertahun-tahun, gagal meraih medali emas. Kenapa? Karena startnya salah. Begitu startnya salah, diskualifikasi. Pulang dia tuh. Bukan karena kalah cepat, bukan. Bukan karena nggak mampu menyelesaikan pertandingan, bukan. Startnya salah. Startnya blunder. Begitu startnya blunder,
terdiskualifikasi dan dia gagal total di kejuaraan itu. Dan sebagian nama-nama besar. Ini kembali memberikan pelajaran mahal kepada kita tentang arti kehidupan. Dan indahnya hadirin, filosofi ini itu sudah dijelaskan para ulama. Dijelaskan para ulama. Jadi kalau kita benar-benar belajar dengan benar, dengan referensi yang valid, kembali ke keterangan para ulama untuk mendapatkan sebuah hakikat ilmu, dan itu kita tidak perlu seperti pihak lain yang harus mendapatkan pengalaman berpuluh-puluh tahun baru sadar, oh begini, ya enggak. Beda dengan pihak lain, mereka itu nggak pakai wahyu. Jadi ilmu mereka bottom up gitu, diambil dari pengalaman hidup terus baru disimpulkan. Kalau kita ilmunya top down hadirin, dapat dari wahyu dan nggak mungkin salah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaan, siapa yang mau belajar? Siapa yang mau dekat dengan Al-Quran? Siapa yang mau sabar mengkaji hadis-hadis Nabi kita SAW? Itu pertanyaannya. Kalau kita mau, maka kita memangkas waktu yang sangat besar untuk mendapatkan sebuah ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sekali lagi manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Allamah Ibnu Jam'ah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai ke atas yang ke-9. Tolong dibaca. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه ومشايخنا وللمؤمنين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan kajian Tadhkiratus Sami' kita, buku yang menjelaskan tentang adab ilmu, dan ini adalah salah satu ilmu yang harus, atau ini adalah pembahasan yang harus dipelajari oleh setiap orang yang terjun di dunia ilmu,
atau belajar dan lain sebagainya, karena kaidah para ulama klasik kita, kaidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kaidah imam yang empat, al-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, adalah al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah, dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, dan para ulama yang lain. Dan yang dimaksud adab sebelum ilmu adalah adabul ilm, adab ilmu, bukan misalnya bukan adab makan, bukan adab tidur, bukan adab dan sebagainya, tapi spesifik yang dimaksud adalah adab al-ilm. Kenapa demikian? Karena kaidah para ulama adalah al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah dan tidak mungkin diraih kecuali dengan cara yang indah, kecuali oleh orang yang indah, kecuali dengan sikap dan metode yang indah, gak mungkin didapatkan. Al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Itu kaidah para ulama. Jadi cara mendapatkannya harus dengan keindahan, gak bisa ngasal. Karena ini bukan ilmu, ini bukan resep A, bukan resep B, bukan resep C, bukan resep D. Ini ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sunnah nabinya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa ngasal. Dan kalaupun ada orang yang nggak punya adab lalu mendapatkan ilmu, maka ketahuilah ilmunya hanya maklumat, ilmunya hanya knowledge, ilmunya hanya sebatas tahu A, tahu B, tahu C, tahu D, dan seterusnya. Adapun ilmu yang menancap di dalam hati, enggak hadir. Adapun ilmu nafi, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Enggak ada orang yang berhasil mendapat ilmu dengan izin nafas, dengan jiwa, dengan merasa tinggi. Syarat mendapatkan ilmu nafi bidzullin nafas, kata Imam Syafi'i, Anda harus merendah, Anda harus merasa hina. Terlepas Anda punya semuanya, gak bisa. Dan itu salah satu adab. Oke, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, bahwa jangan pernah berpikir ilmu itu akan dengan mudah kita dapatkan, gak bisa. Dan ini adalah kaidah yang gak bisa ditawar lagi. Imam Malik mengatakan, lan tasluh hadhil umma illa bima saluha biha awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan metode yang membuat generasi pertamanya atau para sahabat itu baik. Kalau nggak akan bisa, nggak akan baik. Karena sekali lagi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi SAW. Dan cara berpikir ilmiah, kita itu harus belajar dari yang terbaik. Dan yang terbaik adalah para sahabat. Sama. Yang membuat seseorang itu sukses di sebuah bidang adalah metode yang membuat orang-orang terbaiknya sukses. Selalu demikian cara berpikir. Lihat aja orang-orang terbaik, lalu tiru metode mereka, pelajari. Maka Anda akan ikut seperti mereka. Nah, dalam kehidupan yang terbaik adalah para sahabat. Dan para sahabat belajarnya demikian. Dan salah satu buku yang direkomendasi oleh para ulama adalah bukunya Al-Allamah Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Dan kita sudah sampai ke pembahasan ke-9, an yutahhira batinahu wa zahirahu minal akhir radiyah wa ya'murahu bil akhlaqi radiyah. Itu membersihkan batin dan zahir dari akhlak-akhlak yang buruk, lalu mengisinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Jadi sekali lagi PR kita untuk mendapatkan ilmu nafi adalah bersihkan batin kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita. Jadi ini menunjukkan orang yang hanya belajar mengandalkan kecerdasan, kejeniusan, atau sebatas rajin, tapi dia tidak memperbaiki hatinya, tidak memperbaiki jiwanya, gak akan berhasil.
Nggak akan berhasil. Mustahil berhasil. Ini kaidah para ulama. Jadi di samping dia berusaha memahami, di samping dia belajar, di samping dia harus perbaiki jiwanya. Dia harus perbaiki hatinya. Sebagaimana dia harus perbaiki zahirnya. Tapi zahir itu bergantung pada batin. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati baik maka seluruh zahir, seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati buruk maka semuanya akan buruk. Maka hadirin, ini yang perlu kita tanamkan. Wa minal akhlaqir radiyah, dan di antara akhlak yang buruk kita sudah sebutkan beberapa hal, dan kita masuk ke pembahasan wal mubahatu biha. Dan di antara akhlak yang harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita belajar adalah berlomba-lomba dalam dunia dan berbangga-bangga dengan dunia. Ini akhlak yang buruk. Penuntut ilmu tidak boleh berlomba-lomba dalam hal dunia untuk mendapatkan dunia atau sebagai ahli dunia, dan tidak boleh sombong karena dunianya. Tidak boleh membanggakan pencapaian dunianya, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Ilmu bahatu biha, membangga-banggakan dunia, hanya akan membuat kita gagal mendapatkan ilmu nafi. Jadi berbangga-bangga dengan dunia, adu hebat-hebatan dengan dunia, maka itu hanya membuat kita gagal mendapatkan ilmu nafi. Dan bedakan antara memiliki dunia dengan membangga-banggakan dunia. Abu Bakar As-Siddiq itu punya banyak harta dunia, hadirin, dan punya kekuasaan. Beliau khalifah pertama, beliau yang pegang dunianya umat Islam. Umar bin Khattab itu khalifah kedua, beliau punya dunia. Utsman bin Affan itu punya dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu punya dunia. Tapi pertanyaannya, apakah 4 nama besar yang memiliki dunia Islam tersebut pernah membangga-banggakan dunia mereka? Silakan cek. Nggak ada seorang pun dari umat ini setelah Rasulullah SAW yang memiliki dunia dan memiliki pencapaian dunia seperti 4 nama besar tersebut. Tapi apakah beliau bangga-banggakan? Umar bin Khattab itu membuka Baitul Maqdis Palestina, diri. Pernah nggak beliau bangga-banggakan itu? Pertanyaan kita, pernah buka apa, diri? Tapi terkadang kita suka terpancing ini, terpancing itu. Apa yang sudah kita lakukan? Bahkan Umar bin Khattab ketika serah terima kunci kota, nyeker, hadirin. Bukan karena nggak punya sepatu atau punya sandal, atau bukan karena sebatas lifestyle, atau bukan karena nggak ngerti hadis Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ketika ada sahabat bertanya, bagaimana dengan seseorang yang menyukai pakaian bagus dan alas kaki yang bagus? Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan selama tidak haram. Hadis ini menunjukkan bahwa memakai pakaian bagus dan sendal atau sepatu yang bagus direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu salah satu sarana mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus kenapa Umar nyeker? Karena Umar punya misi. Beliau ingin menjelaskan bahwa kita mendapatkan Baitul Maqdis bukan karena dunia kita, tapi karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika dikasih saran oleh Abu Ubaidah, kata beliau, saya berharap yang mengatakan itu bukan engkau. Kita kaum yang dulu rendah, lalu Allah muliakan dengan Islam, kata Umar.
Dan barang siapa mencari kemuliaan selain Islam, adzallahumullah, Allah akan rendahkan dia. Wih, itu kalimat besar hadirin. Beliau ingin kasih pesan bahwa kita berhasil sampai titik ini, achievement kita bukan karena kekuatan dunia kita, tapi karena keimanan, ketakwaan, karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Jadi ini pelajaran buat kita jemaah. Jangan pernah berbangga. Dan ini bukan berarti jadi orang miskin, enggak. Itu nama-nama besar tadi itu punya dunia di level tertinggi. Tapi apakah mereka bangga-banggakan itu? Enggak. Kita enggak. Kita enggak punya apa-apa bangga. Ya. Ada orang banggakan mobilnya. Mobilnya nyicil hadirin. Ya. Apa yang patut dibanggakan? Kalau cash berarti boleh? Enggak juga. Enggak ada yang patut dibanggakan. Ini yang perlu kita renungkan. Hadirin Allah muliakan. Dan ini akhlak para ahli ilmu, akhlak para anbiya, dan para nabi adalah pembawa ilmu pertama sebelum dilanjutkan oleh umat-umat mereka. Allah berfirman tentang para nabi dalam surat Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusula, di hari di mana Allah kumpulkan para rasul. Pada hari di mana Allah kumpulkan para rasul, di hari kiamat nanti Allah kumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, jemaah. Allah bertanya kepada mereka. Ada pertanyaan yang Allah lemparkan kepada para rasul. Apa pertanyaan? Madza ujibtum? Bagaimana penerimaan umat kalian? Bagaimana penerimaan umat kalian? Apa respon umat kalian? Ketika kalian berdakwah menyampaikan firman Allah, itu gimana responnya? Gimana penerimaannya? Kalau bahasa kita sekarang, yang hadir banyak enggak? Kalau Anda ngisi kajian, masjid penuh apa enggak? Banyak enggak yang hadir? Terus gimana, antusias enggak? Kalau Anda buat acara, responnya positif apa enggak? Hadirin Allah muliakan. Emang udah maghrib? Udah? Gimana respon mereka? Apa jawab para rasul? Oke, jawaban hadirin apa kira-kira? Hadirin panitia kajian, atau panitia sunatan massal, atau sembako gratis, ditanya responnya gimana, jawabannya gimana? Jujur. Gimana responnya? Gimana? Gak pernah punya kegiatan dalam hidup. Kesian ya hidupnya. Alhamdulillah, pesertanya ratusan, padahal 101 hadirin. Gak enak bilang 100-an, orang beratusan tuh 500, 700, 101. Ya. Pesertanya ribuan, 1.100, 1.001, 1.002. Itu pun yang daftar 1.002, yang hadir 700. Yang daftar ribuan, Pak. Sukses acara kita.
Coba tanya, bagaimana respon para rasul? Kata mereka, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu la ilma lana. Mereka menjawab dengan seragam, dengan kompak. Kita nggak tahu ya Allah. Allahu Akbar. La ilma lana, kita nggak punya ilmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini momen membanggakan diri, tapi tidak digunakan oleh para rasul. Dan kalau mereka bangga-banggakan, ngangkat, aman kok. Ditanya sama Allah SWT. Yang nanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi lihat bagaimana adab. Bagaimana cara bermain. Dan sebagian ulama mengatakan, dan kalau kita baca buku tafsir, anggap saja yang hadir banyak. Tapi apakah kita bisa menerawang hati seseorang? Maka yang hadir banyak. Emangnya semua yang hadir ikhlas hadirin? Emangnya semua yang hadir itu khusyuk sama Allah? Apakah semua yang hadir itu nggak punya kepentingan dunia sama sekali? Anda bisa garansi itu? Anda bisa hitung jumlah zohir, tapi Anda bisa takar kualitas hati seseorang. Oke, yang hadir banyak, emangnya diterima sama Allah? Oke, yang hadir banyak, emangnya Allah ridhoi jemaah? Nggak tahu kita. Makanya jawabannya, qalu la ilma lana. Kita nggak tahu ya Allah. Kita nggak punya ilmu tentang itu. Engkau yang pantas menghukumi. Engkau yang lebih tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Inilah cara orang-orang terbaik itu bersikap. Inilah cara orang-orang terbaik itu bermain dalam tanda kutip. Bukan satu dua orang. Yauma yajma'ullahu rusula. Allah katakan. Hari di mana Allah bertanya kepada para rasul. Seluruh para rasul. Mada ujibtum. Bagaimana respon umat kalian? Dan mereka nggak gunakan itu untuk berbangga, jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Padahal ini di hari kiamat loh. Udah selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kata Abdul bin Mas'ud, fa innal hayya la tu'man alaihi fitan. Orang yang hidup belum selamat dari fitnah. Orang yang hidup ujiannya belum selesai. Orang yang hidup belum menginjakkan kakinya di garis finish. Semua masih bisa terjadi. Dia bisa tergelincir. Bukankah harusnya kita lebih layak untuk menjadi orang-orang yang menjaga diri dari tidak berbangga-bangga dalam masalah ini. Setinggi apapun pencapaian kita, sehebat apapun dunia yang kita dapatkan, dunia Allah kasih bukan untuk kita banggakan. Ada misi khusus. Insya Allah kita akan bahas pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Kita masih diberikan kesempatan hidup, nyawa, dan waktu
sehingga kita bisa mengerjakan sholat maghrib pada malam hari ini. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan kita bisa lanjutkan materi yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi bahwa karakter yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang mengemban amanat ilmu, orang yang ingin menjadi baik, orang yang hidup dengan ilmu, ingin ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, ilmunya merubah dirinya, merubah lisannya, merubah sikapnya, merubah pola pikirnya. Maka salah satu syaratnya dia nggak boleh berbangga-bangga dengan dunia. Hal duniawi itu nggak boleh membuat dia berbangga diri. Karena yang memuliakan dia itu bukan dunia. Yang memuliakan dia itu adalah Al-Aziz, yang maha mulia. Dan kemuliaan sejati itu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasul dan untuk orang-orang beriman. Jadi kemuliaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan miliknya orang-orang beriman. Jadi yang memuliakan kita itu iman. Yang membuat Allah memuliakan kita itu iman. Namun apa kata Allah? Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik itu nggak ngerti konsep ini, kata Allah. Jadi orang-orang munafik itu nggak paham bahwa yang memuliakan itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kenapa Allah memuliakan seseorang? Karena imannya, karena ilmu nafi'nya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi yang Allah angkat adalah orang-orang yang beriman dan berilmu, dan ilmunya ilmu nafi'. Dan salah satu syarat punya ilmu nafi', Anda tidak boleh berbangga-bangga dengan dunia. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi yang Allah angkat itu bukan orang yang berbangga dengan dunia. Kan tujuan orang berbangga-bangga dengan dunia apa sih? Kan derajatnya pengen diangkat kan? Ya nggak sih? Kenapa orang tuh berbangga-bangga dengan dunianya? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa salah satu akar penyakit hati itu, kenapa orang ria, kenapa orang pengen pamer, kenapa orang pengen dipuji itu, kenapa? Karena tabiat manusia suka dengan kedudukan. Dan takut kalau kedudukannya itu turun, atau hilang, atau lenyap. Itu tabiat kita. Jadi itulah kenapa orang itu berbangga-bangga. Gue harus mendapatkan achievement dalam hal ini. Kenapa? Biar gue dipandang orang. Biar gak ada yang ngeremehin gue. Biar saya bisa jalan terhormat. Itu tabiat manusia. Nah kalau itu yang Anda inginkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau gitu cari kemuliaan dari sisi Allah.
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ada seorang nama besar yang pernah berkhutbah tentang masalah ini. Simple, khutbahnya simple, mungkin secara substansi banyak di antara hadirin menganggap ini bukan hal yang baru. Tapi karena sosok ini yang berbicara dan momen berkhutbahnya itu berbeda, kita harus dengar khutbah yang satu ini. Atau setidaknya penggalan dari khutbah beliau. Karena yang berkhutbah adalah siapa hadirin? Siapa khutbah? Umar bin Abdul Aziz. Kok bisa tahu? Dan salah. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Salah biasa. Aduh kok seneng banget sih denger. Ya Allah, benar-benar hati kita nih. Ya Allah. Kita pantas kita gak pernah jadi ulama hadirin. Loh iya benar. Ciri-ciri ulama Rabbani itu selalu berpikir gimana caranya, selama halal ya, bukan menghalang, gimana caranya agar saudaranya nggak berdosa, gitu, nggak diadab sama Allah. Gitu hadirin. Makanya dalam ilmu usul fikih ada pembahasan at-taqlid badal fi'il. Agak panjang pas masalah itu, tapi intinya salah satu wisdom dalam bab ini adalah gimana strategi ulama agar saudaranya, temannya atau umat itu tidak diadab sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi dengan koridor yang benar, gitu. Bukan menghalalkan segala cara, tidak. Dan mungkin suatu saat kita bisa bahas contoh-contohnya. Ada beberapa pembahasan, tapi kita masuk ke dalam masalah-masalah fikih yang panjang nanti, nggak selesai-selesai. Tapi poinnya adalah itu. Kita orang teman salah seneng. WK. Gimana kita ini harusnya? Jadi itu yang perlu kita renungkan. Tapi enggak kok. Antum ketawa tadi itu kan bukan karena senang teman antum salah kan? Gak seneng sih Pak Ustadz. Bahagia. Masya Allah. Bukan bahagia karena dia salah, karena berani, itu maksud saya. Berani. Kata Ibnu Qayyim itu penuntut ilmu itu harus berani dulu. Salah itu urusan ke berapa hadirin? Ini kok nggak ada tisu sih hadirin? Oh, ada. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tuh, penuntut ilmu khususnya itu harus berani, syaja'ah. Itu penting. Adapun salah itu bagian dari kehidupan. Gak ada manusia yang pernah salah. Dan jangan pisahkan manusia dari kemungkinan melakukan kesalahan. Itu mustahil. Dan kita gak akan pernah berhasil. Kata para ulama, Anda berharap teman Anda, saudara Anda, pasangan Anda tidak melakukan kesalahan. Itu berharap. Itu sama saja berharap. Kayu gaharu mengeluarkan aroma mahalnya tanpa ada asap. Nggak mungkin. Kayu gaharu, ud itu. Ud. Salah satu bahan baku parfum fragrance yang paling mahal di dunia, salah satu yang paling mahal, itu semahal apapun
cara menikmatinya kalau jadi pengharum ruangan itu dengan dibakar. Dan begitu dibakar, asapnya kemana-mana. Tapi itu salah satu. Kalau Anda ingin mencium aroma yang mahal, Anda harus terima dengan asapnya. Itu satu paket, full package-nya tuh begitu. Gitu. Ud itu berapa harganya? Kayu gaharu berapa? Yang asli. Misalnya sekilo tuh berapa? Misalnya udnya Kalimantan misalnya, yang kualitas bagus, berapa harganya? Nah, tukang parfum di mana? Tukang parfum. Kan kata Nabi bergaul sama tukang parfum. Analogi, jangan letterlock. Kan teman-teman yang baik itu, soleh itu seperti berinteraksi dengan tukang parfum. Adapun berinteraksi dengan teman-teman yang buruk seperti main ke tempatnya pandai besi. Gitu. Kalau nggak dapat bau apek atau kalau nggak dapat percikan apinya terus kena kain baju kita terus bolong atau kita kena bau apek. Ini analogi. Jangan letterlock gitu. Karena ada ibu-ibu habis kajian nanya, Ustadz gimana Pak Ustadz? Suami saya tukang besi. Apa saya minta cerai? Lah Allah kata ini ya Allah, ini semangat tapi nggak pakai pemahaman yang dalam. Ini analogi, Bu, jangan minta cerai. Lalu suaminya tuh rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin takarub. Tapi saking itunya, tapi secara iman, Masya Allah nih Ibu, minta cerai, bayangin hadirin. Satu hadis gitu, Masya Allah. Alhamdulillah salah paham. Alhamdulillah. Jadi salah paham tuh ada yang baik juga dari satu sisi. Jadi akhirnya nggak jadi minta cerai. Kenapa kita sampai ke sini hadirin? Oh ya, siapa itu jadi sosoknya? Sosoknya itu adalah Utsman bin Affan. Salah satu ikon kekayaan di zaman Rasulullah SAW. Dan beliau pernah berkhutbah dan diriwayatkan ini adalah akhir khutbah beliau atau khutbah terakhir beliau. Mungkin lebih kalau yang tadi bahasanya ambigu. Ini khutbah terakhir beliau atau di antara khutbah terakhir beliau. Kalau nggak terakhir, ini di antara yang paling terakhir. Sebagaimana yang dibawakan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah. Berarti makanya yang bicara adalah sosok yang punya dunia hadirin. Dan belum bicara di akhir hayat beliau. Berarti beliau semua kesuksesan beliau sudah dapatkan. Dan beliau berbicara setelah semuanya beliau raih. Semuanya, harta, kekuasaan. Rumah tangga beliau menikahi dua anak perempuan Nabi kita SAW. Dalam waktu yang berbeda. Itu kurang sempurna apa hidup? Secara strata sosial di level tinggi. Kekayaan di antara yang terkaya. Lalu beliau punya hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sosok ketiga terdekat dengan Rasulullah SAW. Kita aja dekat sama Ustadz tuh kegeerannya luar biasa hadirin. Ini dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu jadi khalifah, orang nomor satu dalam kekuasaan. Dan kekuasaan itu puncaknya dunia, kata para ulama. Puncaknya dunia itu bukan harta, bukan wanita, bukan networking. Puncak dunia itu kekuasaan. Di antara alasannya karena kalau Anda punya kekuatan, semuanya Anda punya sudah. Apa ada? Dan itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Simpel.
Tapi ketika yang berbicara sudah mengalami semuanya di level tertinggi, kita harus dengar nasihat tersebut. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, "Innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah." Ketahuilah, bicara di hadapan umat, sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian gunakan untuk mendapatkan akhirat. Allah kasih Anda dunia agar Anda gunakan, agar Anda keluarkan, agar Anda belanjakan untuk mendapatkan akhirat. Itu hadir. Jadi hadirin Allah muliakan, dunia itu digunakan untuk mendapatkan akhirat. Walam yu'tukumuha litarkanu ilaiha. Dan Allah tidak memberikan dunia kepada kalian agar kalian sebatas tinggal nyaman terus bersenang-senang di dunia. Bukan itu. Bukan agar kalian, bukan untuk kalian settle di dunia, bukan, kata Utsman. Lalu kalian hidup di zona nyaman terus secara duniawi, sehingga kalian pelit, nggak mau ngasih A, nggak mau kasih B, nggak mau bantu C, nggak mau ini. Jadi karena tahu, bukan itu. Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia agar kalian gunakan untuk mencari akhirat. Bukan untuk kalian senang-senang di sini. Simple. Dan saya rasa banyak dari kita sudah pernah dengar nasihat yang serupa. Tapi kan beda, hadirin. Kalau yang bicara khalifah, yang bicara salah satu yang paling kaya di masa Nabi SAW, ikonnya kekayaan. Dan di akhir hayat beliau, setelah beliau menguasai semuanya, beda kan dengan yang bicara keponakan kita yang baru sekolah TK 0 kecil. Beda, hadirin. Ada ustadz atau guru atau kayak sepuh bicara hidup itu perjuangan, itu kita bisa nangis loh. Tapi kalau keponakan kita usia 5 tahun bilang hidup itu perjuangan, ketawa kita, hadirin. Pinter juga nih bocah gitu, kata kita. Ketawa. Padahal sama-sama hidup itu perjuangan. Yang satu kita bisa meneteskan air mata ngelihat gimana perjuangan beliau, kita tahu sendiri guru kita gimana perjuangannya, gimana dia keluarkan uangnya, dia bantu sana, hidupnya kurang tidur. Benar, hidup itu perjuangan. Tapi kalau ponakan kita, hidup itu perjuangan. 5 menit kemudian, es krim. Katanya hidup perjuangan, minta es krim sama kita. Terus nangis dia. Gitu. Terus kita diaduin sama neneknya. Yang notabene ibu kita juga. Diomelin sama mak kita. Tambah sebel kita jitak dia. Tapi nggak boleh, jangan dijitak. Tapi poinnya adalah, kalimat itu siapa yang bicara, hadirin? Itu ruhnya kalimat. Makanya ketika Muhammad bin Wasi mendapatkan curhatan seorang, kalau bahasa kita sekarang public speaker, ketika dia merasa dia bicara sudah menggunakan seluruh kaidah public speaking, tapi orang nggak tergugah sama dia. Kata Muhammad bin Wasi, tahu nggak, yang jadi masalah bukan retorika Anda, yang jadi masalah itu Anda. Lalu kata Muhammad bin Wasi, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati, itu insya Allah akan masuk ke dalam hati. Utsman bin Affan simple. Dunia itu Anda gunakan untuk akhirat, bukan untuk
bersenang-senang di dunia, bukan. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Anda gunakan. Dan kita tahu bersama bagaimana kiprah beliau di perang Tabuk. Kita tahu bersama bagaimana wakaf-wakaf beliau. Kita tahu bagaimana pengorbanan beliau. Bagaimana beliau pada akhirnya mengorbankan nyawa beliau untuk persatuan umat. Oh, itu kan luar biasa, jamaah. Artinya benar-benar walk the talk, benar-benar diamalin. Inna dunya tafna wal akhiratu tabqa. Lalu beliau menjelaskan, karena dunia itu sementara, kata beliau. Dan akhirat itu yang akan kekal, kata beliau. Dunia sementara. Gak lama. La tabtarannakumul faniyatu wa la tushgilannakum anil baqiyah. Maka jangan sampai Anda berbangga-bangga dan sombong gara-gara sesuatu yang sementara. Gara-gara sesuatu yang semu. Dan jangan sampai sesuatu yang semu dan sementara itu membuat Anda sibuk sehingga Anda tidak mengurus yang kekal. Sehingga Anda tidak mendapatkan yang kekal. Atharu ma yabqa ala ma yafna. Maka prioritaskan yang kekal dibanding yang semu, kata beliau. Prioritas yang kekal dibanding yang semu. Dunia itu semu, akhirat kekal. Dan yang mengatakan ini siapa? Yang mengorbankan dunia. Beliau korbankan. Hadirin, kalau hadirin baca kisah wafat dan syahidnya beliau, emangnya beliau nggak punya power pada saat itu? Emangnya beliau nggak bisa gunakan kekuatan beliau? Emangnya beliau nggak bisa gunakan kekuasaan beliau pada saat itu? Nah, beliau bisa. Tapi belum menjaga darah kaum muslimin. Belum menjaga masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? Ad-dunya tafna. Dunia itu fana. Beda lah nasihat dari orang seperti itu. Dikorbankan semua. Kenapa? Wal akhiratu tabqa. Dan akhirat itu kekal, kata beliau. Jangan sampai kita menyombongkan diri, membangga-banggakan diri dengan hal yang sementara. Sementara. Dan kita sibuk dan akhirnya tidak berhasil dan gagal mendapatkan yang kekal. Ini nasihat dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Maka tolong prioritaskan akhirat dibanding dunia. Prioritaskan yang kekal dibanding yang semu. Fa inna dunya munqati'ah, kata beliau. Dunia itu akan berakhir, kata beliau. Ini yang menyebabkan kenapa beliau sumbang sana, sumbang sini, bantu sana, bantu. Karena beliau tahu semua akan berakhir. Semua akan selesai. Mumpung ada kesempatan justru. Begitu ada kesempatan, maka memberilah. Jangan selalu berpikir menerima. Kapan kita memberi? Makanya itu kan yang digalaukan oleh orang-orang miskin di zaman sahabat. Kenapa kita dapat terus ya? Kapan kita memberi? Walahum fatlun min amwalihim. Itu kan yang dicurhati mereka ke Rasulullah SAW ketika membicarakan orang kaya. Jadi mereka tuh kalau bicara orang kaya itu bukan tentang harta mereka, lalu kok mereka bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C. Tapi mereka tuh, kok orang kaya sholat sebagaimana kita sholat, puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah sedangkan kita nggak bisa sedekah. Mereka bisa haji, kita nggak bisa haji. Mereka bisa memberi, kita nerima terus. Dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Orang-orang kaya telah mengalahkan kita, meninggalkan kita dengan memborong pahala. Itu baru mental penuntut ilmu, hadirin.
Kita nggak tertarik dengan harta teman kita ke kajian atau ke kantor naik mobil apa, gimana outfitnya, apa merek handphonenya, itu enggak. Kita itu pikiran, kok dia bisa ya sholat tepat waktu, kok gue nggak bisa. Padahal kayaan dia daripada gue, lebih sibuk dia daripada gue. Kok dia bisa selesaikan khatam setiap 1 bulan sekali, kok gue nggak selesai. Itu yang harusnya kita pikirkan. Dan itu kalau kita mau ilmu kita bermanfaat. Fa inna dunya munqati'ah. Dunia itu akan berakhir, kata Uthman. Wa innal masira ilallah. Dan perjalanan ini itu menuju Allah, kata beliau. Perjalanan ini itu menuju Allah, hadirin. Kita ini hidup untuk kembali, bukan hidup untuk menjauh. Kembali ke yang menciptakan kita, kembali yang memberikan tubuh kepada kita, yang memberikan ruh kepada kita, kembali ke yang paling sayang kepada kita, yang paling mengasihi kita, yang maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seperti ada orang asing atau seorang musafir yang sedang singgah dalam sebuah perjalanan menuju kampung halaman. Kampung halaman kita bukan di sini. Kampung halaman kita di akhirat. Tujuan kita bukan mengumpulkan dan jadi orang kaya segala macam, punya di sini, tapi nggak ada gunanya. Semua akan dihisap, hadirin. Anda punya 4 rumah di Jakarta, emang nggak dihisap sama Allah? Anda punya rumah di kawasan strategis di Jakarta, emang nggak dihisap sama Allah? Maka pikirkan apa yang akan kita jawab pada hari tersebut. Dzalikal yaumul fasl. Semua akan didudukkan dan akan dipisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dan kita akan kembali kepada Rabbul Alamin. Lihat bagaimana ini yang bicara orang yang punya dunia, hadirin. Orang yang punya dunia. Dan belum bicara di level paling atasnya dunia. Khalifah, hadirin. Kekuasaannya bukan 1 RT, bukan 1 RW, bukan 1 kabupaten, bukan 1 kota madya, bukan 1 provinsi, bukan 1 negara. Khalifah. Dan di saat itu beliau katakan, wa innal masir ilallah. Perjalanan ini kembali kepada Allah. Itulah kenapa beliau tidak menggunakan power beliau untuk membela diri beliau secara pribadi dan lebih memilih mengorbankan karena ini wa innal masira ilallah, bukan masir ila nafs, bukan kembali kepada diri kita, kembali ke pride kita, kembali kepada pribadi kita, bukan kembali kepada hawa nafsu kita. Wa innal masira ilallah, perjalanan ini itu akan kembali kepada Allah. Makanya ulama mengatakan Anda akan kembali kepada Allah secara sukarela atau dipaksa. Dan pastikan kita kembali kepada Allah secara sukarela. Karena kita akan wafat. Sejauh apapun kita melarikan diri, quote and quote, Anda akan dipaksa untuk mati. Karena akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin. Sehebat apapun, secanggih apapun pengobatan Anda, sepintar dan seterbaik apapun dokter-dokter Anda akan wafat. Maka ini yang harus diyakini penuntut ilmu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Sebelum kita belajar bab toharoh, bab sholat, Anda harus yakin dulu ini loh.
bahwa kita lakukan ini semua karena kita tahu al-masir ilallah, perjalanan ini adalah perjalanan pulang, bukan perjalanan pergi. Perjalanan pulang, bukan perjalanan menjauh. Perjalanan pulang kepada Rabbul Alamin. Makanya kita tahu bersama-sama bahwa nikmat di surga, hadirin, itu bukan istana. Nikmat di surga itu bukan bidadari. Nikmat di surga bukan sungai susu, bukan sungai madu. Nikmat di surga adalah melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa melihat, hadirin? Banyak orang bertanya, kenapa melihat? Kenapa bukan istana? Kenapa bukan harta? Hadirin, hanya pencinta yang mengerti nilai dari melihat. Bagi pencinta, harta akan dia korbankan hanya untuk melihat. Bukankah kita tahu bersama-sama banyak orang tua, banyak ibu, ketika anaknya diculik, dia akan mengatakan, ambil seluruh harta saya. Lalu kita tanya sama si ibu, kenapa Anda melakukan itu? Saya ingin melihat anak saya. Melihat, hadirin. Gak ada yang lebih indah daripada melihat yang kita cintai. Ini kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta. Kalau Anda nggak mencintai, Anda nggak akan pernah mengerti arti itu. Anda nggak akan pernah memahami apa keindahan. Bagi pencinta, kenikmatan itu melihat. Dan itu yang menjadi kenikmatan tertinggi dalam surga. Bukan istana, hadirin. Tapi kita melihat pencipta kita. Kita melihat kita melihat zat yang memberikan kita hidayah. Yang memberikan kita petunjuk. Kita melihat zat yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang senantiasa membuka pintu maafnya untuk kita. Seburuk apapun kita. Sependosa apapun kita. Sefatal apapun kesalahan kita. Di saat manusia menutup pintu rumahnya untuk kita, menutup pintu maafnya untuk kita, tapi Rabb kita nggak pernah menutup pintu maaf. Nggak pernah kita punya keinginan melihatnya. Berarti Anda tidak cinta kepada Rabbul Alamin. Ini tentang cinta, hadirin. Wa innal masira ilallah. Perjalanan ini itu untuk itu. Kita jungkir balik. Kita bangun di waktu malam untuk witir. Kita datang ke kajian. Setelah kajian kita bergelut dengan kemacetan untuk bisa keluar dari parkiran. Lalu kita berusaha amalkan ilmu kita. Kita mendapatkan tantangan di keluarga kecil kita. Tantangan di lingkungan kita. Kita tinggalkan harta haram. Kita dijauhi sebagian teman-teman. Itu semua itu. Puncaknya melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa. Puncaknya tuh itu. Bukan untuk dapat istana. Bukan puncak. Insya Allah Anda dapat istana, tapi bukan itu puncaknya. Puncaknya itu untuk melihat. Dan itu keindahan terbesar bagi seorang hamba. Maka tanya diri kita, benarkah kita penuntut ilmu sejati? Benarkah kita merindukan Rabbul Alamin? Makanya ulama mengatakan kematian itu sakit, hadirin. Tapi sakitnya kematian bagi orang-orang beriman tercover dengan kekuatan rasa rindu untuk bertemu dengan Rabb-nya. Itu kalimat-kalimat besar, hadirin. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi itu yang dikatakan para ulama.
Dan kalau kita bisa sampai titik ini, itu semua musibah dunia ringan, jemaah. Semua musibah dunia ringan. Semua musibah dunia ringan. Tapi masalahnya itu tadi, terlalu banyak porsi dunia dalam jiwa kita. Maka kita ringkih, maka kita rapuh. Saya mau tanya sama hadirin, siapa di antara kita yang lagi dapat musibah berat, sulit, dan musibahnya lebih berat daripada ujiannya Bilal bin Rabah? Gak ada. Tapi kenapa Bilal itu bisa istiqomah? Kenapa Bilal nggak bergeming? Karena kekuatan uang, beliau nggak punya uang, hadirin. Karena kekuasaan, jangankan kekuasaan, kemerdekaan beliau nggak punya. Beliau budak pada saat itu. Karena kekuatan network, nggak ada network pada saat itu. Karena kekuatan cinta, hadirin, dan iman. Itu yang membuat seorang hamba itu bertahan. Bukan karena supporting dari makhluk, tapi ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul makhluk. Kenapa Allah tolong? Karena Allah senantiasa menolong para pencintanya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini PR kita. Dan ini salah satu adab dalam ilmu. Dan kalau kita bisa bermain di titik ini, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi. Dan ini titik yang sulit dan butuh diperjuangkan. Maka apabila malam ini mungkin kita merasa kayaknya saya belum sampai di titik itu, jangan putus asa, hadirin. Jangan pesimis. Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Mannan, Maha memberi, hadirin. Tapi memang butuh proses. Bukankah makom tertinggi itu makom cinta? Istiqomahlah. Dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Dan Allah selalu menepati janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Ini yang bisa disampaikan, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi, gak ada yang bisa kita banggakan dari kehidupan dunia kita. Karena tujuan perjalanan ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.